Sejatinya, buta bukan karena mata tidak bisa melihat, bukan karena kabut yang pekat, bukan juga karena arah yang buntu, tapi karena kita menutup pintu lebih dulu. Begitupun keadaan, ia juga tidak pernah membuat kita kecewa, melahirkan khawatir atau rasa takut. Terkadang, kita sendiri yang memilih menikmati lara atau memikirkan berlebih hal-hal yang tak perlu. Hai, halo. Kita akan melanjutkan misi yang keempat. Sekarang ke Coban Manam ya? Ke Coban Manam. Coban Manam. Itu di daerah Pujon, Kabupaten Malang. Cuacanya cukup mendung guys. Doakan semoga kita tetap selamat, sehat, dan kembali dengan sempurna. Amin. Ya, dan sekarang kita punya kawan baru guys, volunteer. Itu dia orangnya. Cuma volunteernya mandiri guys, bawa apa-apa sendiri. Ya sudah, yuk kita berangkat aja. Stay tune terus ya. Anil. Tidak hujan, cuman sedikit berkabut, terus sedikit gerimis juga. Pokoknya tetap hati-hati dan tetap jaga kesehatan aja sih. Ya kan Kak? Betul. Soalnya lihatlah, itu mendung banget. Dan sekarang kita lagi mau beli sarapan dulu. Dan terima kasih juga buat Kak Vivi udah nemenin kita dari day 1 sampai day 4 ini. Dan tetap jaga kesehatannya Kak Vivi, karena kalau nggak ada Kak Vivi kita yaudahlah ya. Bu, boleh nambah lawannya lagi Bu? Apa? Agus tuh. Agus katanya. Boleh. Agus. Kanan kiri nih. Kanan kiri. Kanan. Bener. Bermodal keyakinan dan berpegang pada satu arah Google Maps tidak selamanya benar. Lalu di tengah hutan ada bapak-bapak. Daripada malu bertanya sesat di jalan, kami bertanya. Benar, kami salah arah. Kita kesalahan jalan deh katanya. Gak apa guys, kadang tersesat itu memberikan kita jalan yang benar. Enggak, tapi ini Google Maps-nya nggak nonsense loh. Ayo. Berkat tambahan informasi yang diberikan, akhirnya kami putar balik dan mengikuti petunjuk yang tadi dijelaskan.
Kami bertemu semacam gubuk atau pos yang membuat kami lega. Tanda kita telah benar. Oh, botolnya mana? Tadi bawa nggak? Kayak yang bener. Enggak, saya bercanda. Jalan sudah kaget ya Awalnya kami kira kami telah sampai pada titik terakhir roda sepeda berputar. Hendak berdoa dan akan melangkahkan kaki. Siapa kira? Ternyata ada bapak-bapak lewat dan kami menyapa. Sekali lagi bertanya tentang cobaan Manan di mana. Pak, mohon maaf nih Pak. Bapak itu menjawab bahwa arah yang awalnya kami kira adalah jalan, ternyata salah. Dengan baik hati, beliau justru meluangkan waktu mengantar kami pada jalan yang benar. Sampai bertemu satu jalan lurus untuk diikuti dan kami berpisah. Makasih banyak Pak Ge. Enggak. Ini jalan sumpah sangat gedebak banget. Jelas deh. Iya, kak, itu. Aduh. Kadang sih dia tidak benar. Ini jalannya gedebak banget. Sebentar doang jalannya. Udah gitu licin. Orang dikit banget. Kok kata Kak Denir, gak usah turun, aman. Kamu meragukan aku. Jalan. Oh itu tuh bapaknya Kak. Kak turun kah? Turun nggak? Oh nggak usah. Karena hari ini nggak usah turun guys. Soalnya jalannya gedebak. Oh, masya Allah. Ini sepanjang jalan kita nyebut. Kak turun bentar. Aku mau turun. Perlahan, sungai dan lembah telah kami lewati. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk parkir lalu jalan kaki. Sepeda-sepeda ini tidak bisa, terus dipaksakan berjalan di atas jalan yang cukup ekstrim bagi sepeda motor metik kami. Sedikit cerita ya teman-teman, jalannya cukup ekstrim ya. Terus kita melewati 2 sungai, itu sumpah kayak menantang maut banget. Sekarang kita udah sampai di, bisa dibilang apa ya, ini base camp apa ya? Ya pokoknya kita parkir motor kita di sini. Kita parkir motornya di sini. Soalnya kalau tambah ke atas tambah takut nggak bisa buat parkir motornya. Kita parkir di sini. Sebenarnya kita nggak tahu tempat parkir aslinya di mana. Dan sepertinya dulu ada deh. Soalnya kan ada kayak bannernya kan. Cuma belum tahu juga. Belum tahu pastinya ini bener tempat parkirnya atau bukan. Tapi kayaknya bukan. Selanjutnya kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ekspedisi kita hari ini. Semoga perjalanan kita lancar. Amin. Diberikan keberkahan, Amin. keselamatan, dan pulang dengan selamat. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Kalau kata Mas Daniel, doa tidak pernah selesai, tapi kita cukupkan untuk memulai perjalanan. Asik. Ayo. Ekspedisi Tetes Bening, cobaan panas.
kemarin kan ada evaluasi. Ada yang bawa ini nggak? Lama nggak? Ada. 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 Nil, Ada. mau bilang saya salah? Sorry bos. Oke, bos. Sorry bos. Emang bawa? Aku nggak lihat tadi. Ada itu kita siapa itu. Nil, lihat tuh pakai hati, kepercayaan. Perasaan Mata itu tok. pakai hati. Hah? Kalau lihat pakai mata. Halo, hai. Ya, kenapa jalan menuju Coban Manan ini kok tidak terlalu banyak petunjuk? Karena dia masih belum jadi tempat wisata, Kak. Nah, terus di sini juga masyarakat itu masih mau tetap menjaga kelestarian daerah Coban Manan ini. Makanya akhirnya petunjuknya minim ya. Petunjuknya minim. Nah, untung kita nanya-nanya ke warga, guys. Coba enggak? Kayaknya Nggak kita tahu. harus nyasar ya. Soalnya Iya. emang bener-bener dari awal gak ada petunjuk sama sekali. Kita Bahkan- bener-bener ngikutin feeling, nggak sih? Bahkan nama Coban Manan papan tuh ada. Nggak ada. Maps-nya juga tidak memberikan arah yang jelas. Betul. Karena emang masih seindah ini sih emang. Gimana Mas Daniel perjalanannya? Menuju ke Coban Manan ini, perjalanannya itu bikin dandutan loh. Gimana itu? Gimana itu, Bergoyang gimana? terus beneran. Gini. Gini bos. Nah. Asik. Tapi seru sih untuk perjalanannya itu sangat menyenangkan. Kalau kemarin kita di Sri Kandi ya, Hmm. kita di Sri Kandi itu ngelewatin sungainya pakai jalan kaki. Kalau ini kita ngelewatin dua sungainya pakai motor. Oke. Mas Masih volunteer bisa dulu. diakses sih. Mantap. Wait. Katanya. Kenapa? Si. Kita hitung ya. 1, 2, 3. jadi tuh guys, kita udah sampai. Halo, hai. Ternyata kita sudah sampai, tapi bukan sampai, guys. Hanya Sudah melihat. melihat. Cuma kita pasti akan tetap ke sana dan ini yang kemudian dinamakan dengan Coban Coban Manan. Hasil panen ya? Hasil panen, Mas. Berapa ini kilo? Enggak, guys, itu ya bercanda, guys. Cuma agak lucu ternyata. Jadi kita ini mau mengambil sumbernya dan lebih dekat kepada air terjunnya. Cuma karena khawatir hujan karena cuacanya mendung, jadi kita titip di warung dan gubuk ini. Jadi kalau sampai ngelawak, coba lagi gimana? Itu mau Jalannya udah mulai menurun, terus jalannya juga agak licin ya? agak licin. Jalannya ya. Terus apalagi Karena- kita pakai sandalnya kayak gini kan. Semalam hujan juga kan, guys? Betul. Dan jalannya itu cuma sepetak doang. Oh iya, jalannya ada kayak bekas-bekas ini ya, sepeda motor lewat Iya. gitu. Petani paling. Oke guys, kita sudah memasuki rawa-rawa untuk menuju ke Coban Manannya. Oh ya, di depan sudah ada ini lah, Sungai. aliran Coban Kalian coba. ya. Wow. Kita akan melewati sungainya, terus kita naik ke sana sampai nyampe ke pas di bawah air terjunnya. Alirannya nggak begitu deras ya. Begitu deras. Dan ternyata ada satu hal unik yang agak mirip dengan Sumber Pitu. Airnya dingin dan batunya agak merah. Tapi nggak semerah Karena kenapa? Sumber Pitu. Tapi nggak semerah Sumber Pitu. Kalau Sumber Pitu agak merata, ini masih agak jarak-jarak. Cuma kenapa akhirnya ini bisa dinamakan Coban Manan? Karena katanya Manan sendiri itu berasal dari bahasa Jawa kuno. Manan itu artinya manis Manan, atau yang menenangkan. Dan itu sesuai dengan kondisi atau view dari air terjun ini sendiri. Nah, terus Manan ini sama orang-orang tuh juga disebut Coban Lembah Ayu. Karena cakep, dia tuh masih asri, Cakep. masih dikelilingin sama pepohonan-pepohonan ini. Terus di sini tuh kita kan masih ngerasain yang ada hewan-hewan serangga, terus kita masih Alam ngerasain yang ya? asri banget gitu kan. Nah itu kenapa dia dikasih nama Lembah Ayu. Tapi emang dari awal kita berangkat pas mau sampai sini, kita ngerasain view-nya beda banget gak sih? Ya, Kayak beda. Indah banget. Itu.
Tapi ada yang bilang juga Manan tuh berasal dari namanya orang yang pertama ke sini. Pertama ke sini. Manan namanya. Katanya. Kayak ada yang bilang tuh petapa gitu loh, Kak. Oh. Dulu tuh juga pernah ada kisah. Gimana kisahnya Katanya tuh? dia tuh ada nenek tua. Dia tuh udah nggak ada keluarganya lagi. Terus dia mengasingkan diri ke sini, menenangkan diri di sini sampai akhirnya dia meninggal di sini. Berarti meninggal di sekitar sini. Iya, Ada kisah itu ya? ada kisah itu katanya. Oh ya, tapi kata masyarakat, cobaan ini juga disebut dengan cobaan buntung. Kalau ini saya tahu. Kenapa tuh? Nah, itu karena kita jalan kan ya? Jalan sampai pada akhirnya satu titik ketika kita bisa melihat cobaan ini, jalan di depan tuh sudah gak ada lagi. Jadi kayak hamparan luas, udah berhenti di situ. Setelah itu gak ada jalan lagi. Makanya kemudian buntu. Akhirnya jadi nama Buntung. cobaan buntung. Jadi buntung tuh artinya buntu ya? Buntung. Kayaknya buntung itu nggak ada tangannya. Itu namanya potong. Oh, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, gas. Kalau dilihat dari jalannya ya kita bakal nanjak sih, Kak. Curang, Licin, ya? batunya licin. Batunya curang, licin juga. Hati-hati ya. Safe, safe. Kita sudah sampai di depan Coban Manan dan saatnya kita mengeluarkan botol untuk mengisinya dengan air dari Coban Manan. Ya, kalau ternyata audionya ini cukup tidak terlalu terdengar dengan baik, itu karena kita berseteru dengan coban yang mengalir begitu deras. Oke, kita akan lihat dan saksikan apakah kita akan berhasil mengambil air langsung dari sumber air terjun. Jadi teman-teman yang bertugas ngambil air ini sekarang adalah Kak Dede sama Kak Fauzi karena aku belum bisa buat ngambilnya. Doain ya. Kita serahkan Semoga ke kita Doain bisa. guys, semoga kita bisa mengumpulkan dan kembali dengan selamat. Ada sama ada anginnya juga. Anginnya ini. Tuh. Doain ya. Dan airnya sangat begitu deras sekali ya. Cuman untuk trek untuk ngambil airnya gampang-gampang juga ya. Kalau kita melihat dari sini kan ya. Kita sudah berhasil guys, sudah masuk semua airnya dan sangat jernih sekali. Bahkan seperti ada bintang-bintangnya guys. Coban Manan, mantap. Sana dari sana. Ini ya banyak batuan ya jalannya. Gimana perasaannya? Perasaannya ya senang, tapi di bawah itu tuh tekanannya cukup tinggi dan sangat dingin sekali. Coban Manan. Baik. Oke. Halo, hai. Kita sudah
Jalannya itu kalau dari parkiran tadi sampai nyampe tempat tuh masih aman lah ya, gak yang gedebak-gedebuk. Kita sudah akan pulang. Betul. Hah, teknologi. Genggam tanganku, hentikan tawamu sejenak. Gimana kapal-kapalan gimana? Kapal apa? Kapal laut. Kapal laut. Kapal laut. Kapal laut. Jenis rega. Memang bisa itu. Bisa, tapi asal Kayak apa jadinya? airnya Coba lihat. tenang ya gini. Mana lihat? Udah gini nanti dia Nanti gini ditaruh di sana. Oh, coba taruh. Gak bisa, airnya gak tenang soalnya. Coba aja. Kapal laut. Namanya Enggak sesuai dengan ekspektasi. kapal lautnya langsung terbongkar. Ini lagi buat roket peluncuran dari daun. Roket peluncuran. Gimana itu? Ini kan coba hitung. Dari Hitung. 3 sampai 0. 3, 2, 1, 0. Meluncur. Wih. Kerenan itu dipakai di kapal laut. Bongkar sedikit dari sini. Mas di belakang juga. Masukin di sini. Nah, ini baling-baling sini. Baling-balingnya. Terus. Terus udah dari sini kita luncurkan. Ini berangkat ini habis ini. Ternyata bener kata Kak Vivi. Airnya begitu deras, maka sehingga kapal-kapal yang tadi udah dibuat itu gak bisa berlayar dengan sempurna. Kami telah selesai menemukan kedamaian, tawa, dan bahagia, serta segarnya air Coban Manan. Sampai di tempat kami parkir, ternyata pemilik gubuk sedang memantau pertaniannya. Bapak ada capek nggak? Ada, itu Bapak kalau capek boleh? beli, nggak usah beli, Boleh nggak? boleh ngambil, boleh, silakan. Betul. Ayo, nggak apa-apa. Dibeli ya Pak ya? Iya boleh. Nggak beli. Emangnya kakak bau kali. Dapat capek. Ya, bisa mendung-mendung itu, Mas. Mendung-mendung. Punya Cuma siapa? cuma gitu. Ya siapa ini? Ditambah. Sama Bapak cukup Pak. Ayo ditambah, nggak apa-apa. Udah berapa? Kalau Ini udah bobotnya- cukup, Pak. Kalau Udah. bobotnya udah panen ke sini saya kasih. Ya. Bapak itu sayur apa? Sayur gobis. Nanti kalau gobisnya berbuah kabar kita. Ya ya. Oke. Saya kabari ya. Bisa lah. Gobis dimasak apa bisa. Bilang apa? Bapak terima kasih banyak ya. Ya. Semoga panjang umur. Amin. Rezekinya melimpah ya Pak. Ya, Makasih amin, banyak. amin. Pak doain kita juga ya. Ya. Nggak mau saya politik kami kakak pelukan sani mas apa ya. Kami akhirnya pulang dengan modal pengetahuan yang diberikan Bapak Ahmad. Di sela-sela cerita dan keyakinan kami bahwa ada jalan yang lebih nyaman dilalui untuk pulang, justru kami tersesat. Ketiga kali. Halo hai, ternyata kita pulang tapi kita tersesat di jalan. Mencari jalan yang lebih enak daripada jalan ketika kita pertama kali datang. Ternyata kita malah nyasar. Dan sekali lagi ada bapak-bapak yang menyelamatkan kami. Makasih Pak. Sasar terus guys. Tetaplah hidup meski berulang kali tersesat atau tidak punya arah.
kita akan selalu menemukan alasan untuk tidak pernah berhenti melangkah. Sesekali, sebagai manusia, kita perlu menepi, menikmati sunyi, dan keluar menjadi diri sendiri, tanpa merasa diabaikan atau berada dalam validasi orang-orang. Kami bukan Desa Besari atau tim atap negeri, tapi melaporkan dari Serpihan Semesta. Ekspedisi Tetes Bening, Coban Panas.